Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya Yosef Abbas. Dan di episode kali ini di Digital Dive with Yosef Abbas kali ini kita akan membahas mengenai Shopee Video, sekaligus membahas mengenai video TikTok, dan sekaligus membahas mengenai video yang ada di Instagram, yaitu video Reels. Ini sangat menarik, kenapa? Karena belum lama ini kebetulan saya main-main ke kantornya Shopee langsung sebagai saya salah satu MCN official dari Shopee dan TikTok. Saya biasanya reguler main ke kantornya Shopee dan ke kantornya TikTok karena kita namanya RKP Manajemen MCN Official Shopee dan TikTok. Nah, kebetulan waktu saya lagi main ke kantornya Shopee kemarin, akhirnya saya mengutarakan sebuah pertanyaan yang entah kenapa terlintas di pikiran saya. Padahal sudah banyak kreator-kreator juga ya, di RKP ini ada sekitar 1000-an lebih kreator. Ini mereka bertanya ke kita, dan pada akhirnya kita juga penasaran. Apa itu? Yaitu algoritma Shopee Video. Maksudnya seperti apa? Karena kan yang sudah kita ketahui di luar sana banyak yang nge-share mengenai algoritma. Kalau konten video TikTok itu harusnya begini, kalau konten video di Instagram itu bagusnya di Reels itu begini gitu ya. Tetapi jarang ada yang mengetahui bagaimana sih sebetulnya kalau misalnya kita membuat kontennya itu adalah di Shopee Video. Apakah algoritmanya lebih ke arah yang TikTok ataupun lebih ke arah yang Instagram? Nah, dalam episode kali ini kita akan membedah secara lebih detail sebetulnya seperti apa sifatnya algoritma di Shopee Video ini. Namun sebelum kita jauh-jauh membahas mengenai algoritma Shopee Video, tentu kita harus membedakan dulu nih, karena banyak dari kita juga yang masih belum terlalu familiar apa perbedaan antara algoritma video di TikTok dan algoritma video di Instagram Reels. Atau jangan-jangan kamu jadi salah satu yang berpikiran bahwa algoritma di TikTok dan di Instagram itu sama. Nah, kita ulang lagi ya. Jadi buat kamu yang mungkin sudah tahu perbedaannya, tidak masalah, kita review sedikit. Tapi buat kamu yang mungkin ingin penjelasan lengkapnya apa perbedaannya dan bahkan ingin tahu dari awal, maka kita akan membedah dari awal sebetulnya apa perbedaan dari Instagram video di Reels dengan yang ada di video TikTok. Jadi perbedaannya adalah kalau di Instagram ini memang kita sebutnya dengan sosial media. Makanya ditemukan awalnya oleh Mark Zuckerberg sebagai sosial media di Facebook. Media buat tempat orang-orang berkumpul bersosialisasi. Anehnya kalau di TikTok itu enggak pernah CEO atau foundernya TikTok bilang ini adalah sosial media TikTok. Nah, apa yang mereka bilang adalah mereka menciptakan sebuah platform yang bernama Content Distribution Platform. Terus apa bedanya ya antara satu sosial media, yang satu lagi content distribution platform? Nah, kalau kita lihat dari artinya, maka kalau kita sosial media itu yang bersosialisasi itu adalah siapa? Pasti orang. Dan oleh karena itu, akun milik orang tersebut itu jadi lebih penting ketimbang kontennya. Kontennya juga penting, tapi yang dibangun itu adalah akunnya. Inilah kenapa personal branding itu lebih jalan itu di Instagram. Bahkan ada beberapa seller-seller atau penjual-penjual yang Shopee itu punya tanda petik motonya mereka atau quotes yang sering mereka bilang adalah jualannya di Shopee, brandingnya di Instagram. Ya, karena media branding adalah media Instagram. Kenapa seperti itu? Karena memang di Instagram ini yang difokuskan itu adalah akun personalnya atau akun bisnisnya, tapi akunnya. Nah, beda nih kalau di TikTok. Maksudnya gimana sih? Aku masih nggak terlalu ngerti. Misalkan kamu hari ini buat akun TikTok dan ternyata kamu memilih konten yang ternyata itu ramah FYP, tiba-tiba bisa booming naik ke atas tanpa kamu punya followers yang sudah puluhan K atau bahkan ratusan ribu K. Pernah ya, bukan hanya sekali tapi banyak dan sering sekali terjadi di platform TikTok, di mana orang baru masuk membuat akun di TikTok itu bisa dengan mudahnya mencapai exposure atau FYP, sehingga lebih banyak orang, bahkan bisa jutaan orang yang melihat konten tersebut. Tapi jangan salah, walaupun kelihatannya tanda petik mudah viral, ternyata mudah juga untuk nggak viral. Betul ya? Jadi ada beberapa kreator di TikTok bahkan yang mengajukan atau memiliki kendala dan komplain. Kenapa ya? Kadang-kadang akunku ini waktu kemarin itu view-nya misalnya ratusan ribu, tapi bisa jadi satu akunnya dia ini, satu video kontennya dia ini naik melonjak hingga 1M. Tapi bisa jadi video selanjutnya itu bahkan nggak nyampe 1000 view. Jadi view-nya itu bisa naik turun secara drastis tanpa kita bisa prediksi sebetulnya. Dan ini sering terjadi banyak di dalam TikTok. Jadi peluang positifnya di TikTok adalah kalau kamu baru mulai, kamu buat akun TikTok, kamu bisa konten secara konsisten, salah satu dari kontenmu itu akan bisa lebih cepat untuk mencapai FYP. Tapi peluang negatifnya kalau di TikTok
kamu belum tentu hari ini bisa FYP satu konten tersebut dilihat sampai 1 juta orang lebih. Bisa jadi konten setelahnya 1000 aja nggak dapat view-nya. Nah, jadi inilah yang disebut dengan content distribution platform. Ada 5 konten, performa dari 5 kontennya ini bisa jadi berbeda-beda. Karena memang pendistribusian dari kontennya tersebut bisa jadi berbeda-beda. Nangkap ya? Berbeda dengan Instagram. Kalau Instagram, kamu punya followers yang sudah 100k followers di Instagram. Maka saat kamu ngepost Instagram Reels atau postingan kamu, yang akan terlebih dulu ditunjukkan itu adalah followers kamu. Beda dengan TikTok. Kalau kamu sadari, halaman waktu buka TikTok adalah halaman apa? For You page, FYP, atau halaman viral. Baru di slide sedikit, baru ada halaman following. Artinya, prioritasnya adalah ke kontennya yang disebarkan ke halaman viral FYP, bukan ke followingnya duluan. Nah, berbeda dengan di Instagram. Kalau di Instagram, begitu kamu posting, ini yang akan melihat terlebih dahulu justru adalah followermu dulu. Dengan asumsi Instagram berpikir bahwa algoritmanya kalau disebarkan konten tersebut ke followers kamu dan followers kamu menyukai kontenmu, maka akan disebarkan keluar dari follower kamu yang saat ini sudah follow akun kamu tersebut. Kalau konten kamu yang baru kamu posting tadi ternyata tidak disukai oleh follower kamu tadi, maka udah pasti konten tersebut nggak akan disebarin keluar dari follower kamu tadi. Nah, ini perbedaan yang sangat besar ya dari kedua-duanya. Yang satu, dia menilainya ini per konten. Kalau kita buat konten, dia akan langsung di launch ke halaman FYP, lihat responnya, kalau ternyata bisa viral, dia bisa sampai 1 juta. Postingan selanjutnya bisa jadi nggak nyampe 1000 views. Berbeda dengan di Instagram. Kalau selama followingnya dia cukup besar, misalnya akun tersebut akun influencer yang followernya udah 1 juta followers, ya pasti yang melihat itu rata-rata nggak mungkin cuma 1000 orang tadi yang di sini ya, karena dia akan menyebarkan ke jumlah follower yang besarnya dulu tadi kalau di Instagram. Nah, jadi ibaratnya perbedaan keduanya, yang ini adalah viral-viralan dinilainya per konten, yang ini Instagram adalah bukan viral-viralan tapi dia sedang membangun following akunnya, karena followingnya ini berpengaruh terhadap exposure yang didapatkan dari setiap kontennya di kemudian hari, di kedepannya nanti. Inilah sebabnya bahkan sampai zaman sekarang pun di tahun ini, kalau ditanya media branding yang paling bagus dan sustainable itu apa, kalau dari saya akan tetap menjawab di Instagram, karena kamu sedang membangun sebuah akun. Dan lebih jarang untuk akun yang baru itu tiba-tiba booming, kecuali dia tetap kalau bisa grow cepat pun itu harus bertahap. Beberapa kali dia harus bangun akunnya. Berbeda dengan yang di TikTok juga. Nah, kembali lagi ke topik kita di dalam episode Digital Life with Joseph kali ini. Pertanyaannya sekarang adalah, kalau ada 2 tadi, Instagram, ada TikTok. Pertanyaannya, kalau Shopee Video itu masuknya yang mana ya? Karena 2 ini ternyata berbedanya sangat jauh berbeda. Nah, ternyata Shopee Video, itulah kenapa kemarin waktu ke kantor TikTok saya bertanya ya ke pihaknya TikTok juga. Ternyata Shopee Video itu lebih ke arah yang mana nih Shopee? Itu adalah pertanyaan saya ke tim Shopee, atau di Shopee itu ada namanya tim produk ya. Tim produknya Shopee memang mereka yang mengawasi produk-produk. Misalnya ada tim produk untuk live, mereka mengawasi perkembangan dari produknya live shopping, apa yang masih kurang, apa yang bisa dioptimasi. Ada tim produk untuk Shopee Video juga. Nah, mereka melihat perkembangan Shopee Video, mengawasi kira-kira apa yang perlu diimprove, apa yang perlu diubah terhadap penggunaan di Indonesia itu yang terjadi. Nah, begitu ketemu dengan tim tersebut di kantor Shopee, tentunya saya mengutarakan pertanyaan tadi. Kalau di Shopee Video itu titik beratnya itu di mana sih? Apakah nanti baru kita buat konten lalu akan mengikuti lebih ke arah TikTok per kontennya, atau lebih mengikuti ke arah Instagram? Nah, penasaran ya? Kira-kira, karena jawaban ini akan membawa kamu dalam membuat konten dan mengembangkan akun di Shopee Video, itu akan lebih cepat kalau kamu tahu jawaban ini. Nah, jadi begitu saya main-main ke Shopee, akhirnya saya coba tanya, dan pada waktu itu jawabannya adalah ternyata Shopee mengkombinasikan sedikit banyak dari keduanya. Jadi memang ada algoritma di mana Shopee Video itu memberikan kesempatan pada kreator-kreator baru supaya mereka bisa pada akhirnya mencapai FYP di Shopee Video, sehingga mendapatkan followers dan mendapatkan exposure di konten tersebut, sehingga bisa mendapatkan komisi. Karena base-nya Shopee ini kan adalah komisi dari Shopee Affiliates juga ya. Nah, tapi yang berbeda, yang ternyata saya
melihat dan saya menangkap, dan dari penangkapan saya ternyata lebih dekatnya justru ke Instagram. Karena berkali-kali waktu saya juga tanya ke mereka mention bahwa ternyata memang di Shopee itu walaupun mereka ada algoritma yang setiap konten didorong dan diberikan exposure dan kesempatan buat kreator-kreator baru untuk pada akhirnya membesarkan akun dan membesarkan pendapatan di Shopee, tapi ternyata mereka juga sedang membangun akun di niche tertentu. Nah, ini yang penting sekali. Karena kalau kita di Instagram, ini niche itu jadi penting. Kita nggak bisa lompat-lompat niche. Kalau kita di TikTok, bisa jadi kita seorang kreator, kita bahasnya itu hari ini bisa kuliner, besok kita bisa lagi main ke playground sama anak kita gitu ya. Itu masih niche-nya bisa lompat dan bisa masih FYP. Karena apa bisa seperti itu? Karena dinilainya per konten. Kalau kita buat konten tentang main ke playground bersama anak dan kontennya itu performing, tetap aja akan di FYP. Ternyata besokannya buat konten kosmetik ya, ternyata reviewnya kosmetiknya bagus, tetap aja dia bisa naik. Walaupun ini dua niche ini sangat jauh berbeda, karena dinilainya bukan akunnya, tapi dinilainya adalah konten delivery-nya. Jadi itulah sebabnya TikTok nggak bilang dia sosial media, tapi itu konten delivery platform. Nah, begitu di Shopee Video, saya makanya penasaran dinilainya apakah hanya kontennya saja atau juga ada unsur niche-nya seperti di Instagram. Dan yang saya temukan ternyata adalah Shopee juga menginfokan bahwa dinilai juga bahwa kesesuaian kategori niche terhadap akun tersebut itu berpengaruh besar terhadap performa konten yang diposting dalam Shopee Video. Jadi oleh karena itu kamu harus ingat bahwa kalau kita mau lebih bagus performanya di Shopee Video, maka ini mungkin selama ini kamu sudah tahu jawabannya atau sedang bertanya-tanya dan wondering ya, kalau misalnya di Shopee itu sebetulnya secara official itu jawabannya apa sih dari mereka. Jawaban dari mereka ternyata adalah fokuslah di sebuah niche. Kamu boleh misalnya fokusnya di niche fashion itu kan banyak ya turunannya ya, tapi kamu jangan terlalu keluar dari niche tersebut. Fokus aja di sub-niche-nya fashion semuanya. Ada yang nge-review kulot, ada yang nge-review apa yang lain, fashion yang lain gitu ya. Itu masih nggak apa-apa, beda-beda produk, tapi harus di niche yang kurang lebih sama. Jangan terlalu lompat yang jauh. Nah, semoga tips ini bisa berguna buat kamu untuk membuat kamu yang saat ini mungkin kamu sedang sebagai seorang seller online mau aktif di Shopee Video, sebagai seorang Shopee affiliate yang mau aktif di Shopee Video, atau buat kamu yang mungkin dari TikTok kamu berusaha masuk ke Shopee, tapi kenapa ya kok nggak kunjung mendapatkan komisi yang besar? Bisa jadi kamu belum tahu perbedaan utama antara kedua platform ini dan juga cara bermain di Shopee Video. Sampai jumpa di episode selanjutnya bersama saya Yosef Abbas, and don't forget to elevate your mindset and start your success journey today. Saya Yosef, sampai jumpa di episode selanjutnya.